Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halo, apa kabar Anda semua? Kalau DPR hari ini mulai reses, saya dengan Bung Rocky Gerung masih belum reses, masih terus, bahkan nggak ada reses ini, karena kita setiap hari kunjungan ke dapil ya, Bung Rocky. Dapil akal sehat. Justru karena kalau DPR reses, kita mesti hidupkan terus, karena dalam keadaan vakum itu bisa macam-macam kepentingan beroperasi di diam-diam di DPR, sehingga begitu DPR kembali reses udah ada beberapa draft yang dikerjakan justru oleh orang-orang yang punya kepentingan untuk merampok negara tuh. Kalau saya menyoroti reses itu kan kemarin kita menyinggung ya, kita berharap kemarin harusnya hari Kamis itu Presiden, apakah kita bertanya-tanya apa Presiden akan menyerahkan surat pencalonan Panglima TNI atau tidak, karena ini kan resesnya sampai tanggal 8 November ini bersamaan dengan kalau itu ulang tahunnya Panglima TNI sekarang, jadi dia usia pas 58 tahun, jadi itu harusnya memasuki usia pensiun gitu. Tapi sampai ternyata hari Kamis kemarin Presiden belum mengajukan nama. Itu kenapa kita kemudian lihat, wah ini bakal rame nih kelihatannya tarik-menariknya gitu. Ya, karena DPR lebih mementingkan untuk berlibur dan berupaya untuk tiba di dapil, karena anggarannya udah dikeluarkan oleh Banggar. Jadi DPR sekarang mengikuti cara Krisdayanti, yaitu mengunjungi dapil, supaya terlihat bahwa yang diterangkan oleh Krisdayanti memang ada faktanya tuh. Kan nanti malu anggota DPR disuruh reses ternyata nggak ke dapilnya tuh. Nanti Krisdayanti yang akan dituntut. Kenapa bocor-bocorin jumlah anggaran? Kira-kira begitu. Ya. Tapi ini saya kira mereka pasti rada-rada sebel juga datang ke dapil, karena sekarang minimal orang-orang di dapilnya tahu bahwa berapa duit yang mereka peroleh selama reses ini. Kok nggak sesuai, nggak turunnya, nggak cairnya, nggak sama dengan yang diomongin sama Krisdayanti kan gitu kira-kira. Kita lihat itu nanti manipulasi. Kan udah jadi rahasia umum bahwa dari dana segitu paling 10% tuh. Dan yang dibagi-bagikan juga ya orang di sekitar tetangganya aja, rumahnya kan, atau lurah yang saudaranya. Nggak mungkin ada semacam upaya kembali pada konstituen tuh, karena nggak ada anggota DPR yang mau repot-repot untuk diomeli oleh konstituen kan. Karena konstituen pasti akan ngomelin, kok negara memburuk. Jadi kalau dia kumpulin keluarganya atau orang dekatnya, itu nggak akan ada tanya jawab yang kritis tuh. Jadi begitulah cara DPR menghabiskan uang negara hanya dengan penampilan. Kan itu cuma butuh 2-3 foto untuk diupload, udah ketemu konstituen. Ya. Padahal dalam situasi sekarang ini penting sekali ya, Bung Rocky, mereka untuk ketemu konstituen. Ini terutama di beberapa daerah yang banyak sekali orang terjerat pinjol. Kita misalnya di Gunung Kidul itu ada orang pinjol, itu pinjaman online, Bung Rocky. Di Gunung Kidul ada yang sampai bunuh diri. Terus di beberapa kasus itu cerita-cerita tentang pinjol ini sangat dramatis. Saya kira ini penting para anggota DPR untuk kembali ke dapil masing-masing untuk melihat seperti apa sih sebenarnya pinjol ini. Karena kalau saya buka-buka, Bung Rocky ya, ini Presiden Jokowi pada tahun 2020 itu memuji soal pinjol ini. Ini ada beritanya ini, Bung Rocky. Jadi Jokowi soal pinjol sudah salurkan kredit 128 triliun. Ini luar biasa. Ini pernyataan Presiden pada tanggal 11 bulan 11 tahun 2020. Jadi persis hampir setahun yang lalu ini. Memang itu secara administrasi memang ada upaya untuk mempermudah kredit di masa pandemi kan, dan itu resmi dianggarkan itu. Tapi poin kita bukan soal jumlahnya tuh, tetapi basis dari pemberian kredit itu yang kadang-kala dipotong sekian, kan namanya juga pinjol itu. Jadi sebetulnya karena kebutuhan dasar itu nggak tertahankan lagi, orang akhirnya menerima seluruh persyaratan pinjol yang kadang-kala berbeban besar itu. Dan debt collector tentu ambil bagian paling besar dari situ kan.
Jadi pemerintah nggak punya desain utuh tentang pinjol ini sebetulnya. Kan mestinya ada backup untuk mencegah manipulasi di dalam pinjol itu, termasuk fee potongan-potongan yang membebani peminjamnya. Dan itu yang menyebabkan, bahkan bukan sekedar di desa, atau di kota juga begitu. Yang tiba-tiba didatangi orang tuanya digetok-getok karena pinjaman online, dan ternyata bunga berbunga segala macam. Jadi kelihatannya pemerintah seolah-olah hanya ingin memberitahu bahwa oke, dijamin kebutuhan hidup melalui pinjaman online, tapi persyaratan dan efeknya itu nggak dihitung. Yang terbaca memang orang bunuh diri, tapi ada yang sampai cerai karena istrinya ternyata tahu bahwa pinjamannya kok besar banget, dia malu tuh. Jadi soal-soal ini yang sering kita sebut public policy-nya tidak diikuti oleh social policy. Itu bodohnya cara merancang kebijakan. Dan saya kira gini, kalau kita lihat Presiden Jokowi ini pasti juga hanya membaca laporan, karena nggak mungkinlah Presiden Jokowi sampai kemudian ngurusi soal pinjaman online. Sayangnya ini artinya data yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu hanya dari sisi positifnya melihat bahwa angkanya itu sangat tinggi, artinya beliau berpikir tercover lah rakyat kita ini yang kebutuhan kreditnya. Dia tidak tahu bahwa dampak dari pinjol itu sangat merusak masyarakat kita. Benar kan, harusnya ada hitungan bahwa mampu nggak yang penerima pinjol itu dalam 6 bulan kemudian mengembalikan kan. Kan itu yang nggak diterangkan oleh pemerintah kan. Mestinya pemerintah bikin ekstrapolasi, dalam 6 bulan pasti bisa dikembalikan. Itu artinya ada pompa lain untuk mengaktifkan ekonomi produktif kan. Ya. Dan itu nggak terjadi. Dan terutama kalangan bawah petani yang ya itu saya baca itu, si petani bunuh diri karena tanaman jagungnya tuh tersusul oleh musim kering, belum sempat bertumbuh tuh. Jadi pemerintah nggak masukkan variabel iklim misalnya. Kan dia cuma tahu 128 triliun. Iya, tapi demi apa itu? Yang dipakai buat produksi dan di backup dengan apa? Pemerintah mesti ikut meyakinkan bahwa pinjol itu bisa dikembalikan dalam 6 bulan. Kalau nggak bisa dikembalikan, apa yang akan dilakukan? Perpanjangkah? Atau jika orang bunuh diri datangi satu-satu petani itu supaya jangan resah tuh. Jadi sistem ini memang yang disebut sistem welfare yang amburadul, yang sifatnya sekedar ingin memperlihatkan bahwa kami udah peduli, negara hadir. Ya negara hadir, tapi dengan memperberat metode pembayaran pinjol ini, itu yang nggak dipikirkan itu. Dan Menteri Sosial juga nggak pikir gitu. Menteri yang lain juga menganggap ya udahlah kalau nggak bisa produksi jagung ya kita import aja kan. Kan Menteri Perdagangan juga nyalinya nggak ada kan untuk membackup produksi kan. Jadi sekali lagi ini satu paket kebijakan yang betul-betul buruk terkait dengan sejumlah kementerian itu yang nggak dibahas secara komprehensif akibat buruk dari pinjol itu. Ya. Ini yang terjadi bukan hanya dampak ekonomi yang buruk, tetapi dampak sosialnya ini yang sangat buruk kan. Betul. Ya. Ada anak yang juga mungkin bapaknya ambil kredit karena anaknya ingin motor dan akhirnya konsumtif, nggak bisa dibayar lagi. Walaupun anaknya menganggap bahwa ini penting untuk bayar pinjol itu dengan jadi Gojek, tapi jenis permintaannya lain. Jadi segala macam hal ada di dalam konsep pinjol yang amburadul sebetulnya. Sekali lagi ini terjadi, pemburukan ini terjadi dan menyebabkan keresahan sosial, bahkan kesedihan karena ada yang harus bunuh diri karena nggak bisa mengembalikan atau gagal untuk mencari uang untuk mengembalikan pinjol itu karena panennya berhenti itu. Jadi sekali lagi informasi dari daerah itu nggak nyampe di pusat, dan kalau pun nyampe di pusat nggak dianggap sebagai problem, dianggap sebagai akses doang. Padahal ini adalah akses yang pasti terjadi karena perencanaan pinjol itu ngaco. Ya. Oke, Bung Rocky, jadi kita tinggalkan dulu persoalan pinjol, bukan berarti kita mengabaikan, tetapi ini saya kira kita perlu memberikan catatan yang sangat serius pada pemerintah, terutama Presiden, karena dampak dari pinjol ini kalau kita kumpulkan, kalau kita sedikit rajin saja, nggak usah turun ke lapangan lah, menggoogling berita-beritanya, itu muncul banyak sekali di berbagai daerah, dan semuanya itu membuat kita hanya bisa mengelus dada itu. Memang pemerintah mestinya jadikan pinjol itu bukan sekedar insentif, tapi sebagai social safety net. Kan itu yang intinya. Jadi nggak ada kepikiran begitu tuh. Seolah-olah ini microfinance biasa aja. Enggak, ini
justru mesti dikaitkan dengan perencanaan social safety net, jaring pengaman sosial. Ya. Tapi ya udahlah, mau diterangin juga emang bego pembuat kebijakannya. Nah, saya sekali ini mau mempertanyakan sikap Anda itu yang sering menyatakan dungu-dungu gitu, karena ternyata ini ada seorang profesor dari Singapura, negara tetangga kita, dan selain profesor dia juga dikenal sebagai seorang diplomat senior nih, namanya Kishore Mahbubani, ya, dari NUS, dari National University of Singapore. Dia dalam sebuah artikelnya dia menyebut bahwa Presiden Jokowi itu sebagai seorang yang jenius. Nah, kali ini saya minta Anda mesti serius membahasnya, jangan kemudian Anda dianggap terlalu nyinyir. Ini yang ngomong profesor loh, Bung Rocky. Iya, ini profesor pinjol juga nih. Karena banyak sebetulnya, bukan cuma dalam negeri yang memuji-muji itu. Jadi ini semacam jualan itu, semacam advertorial sebetulnya, memuji-muji Jokowi. Itu juga menghina Presiden Jokowi kan. Karena nanti Presiden Jokowi bandingkan antara pujian dia dengan petani yang barusan bunuh diri tuh, karena kebijakan social safety net Jokowi gagal tuh. Jadi harusnya, kan dia harusnya bikin riset si profesor ini kan. Tapi saya baca dia cuma wawancara doang tuh Presiden. Atau bahkan email-emailan. Ya pastilah Presiden tunjukkan kejeniusannya. Kan mestinya sebagai analis dari NUS ini, dari Singapura ini, lakukan riset dengan perbandingan apa yang di riset di Australia, riset di Amerika. Seluruh analis dunia, terutama Australia dan Amerika, memperlihatkan bahwa Presiden Jokowi gagal dalam semua hal gitu. Jadi tiba-tiba ada seseorang mengatakan, oh berhasil dan secara sugestif memberi pujian pada Presiden Jokowi itu. Kita sebagai rakyat justru yang malu tuh. Mengapa ada profesor yang seolah-olah ini kayak buzzer doang nih profesor kan? Jadi buzzer juga ada di luar negeri sebetulnya tuh. Kan nggak masuk akal kalau tiba-tiba pujian itu berlebih. Kalau pujiannya standar-standar juga masih masuk akal. Ini jenius dalam soal ekonomi, yaitu meningkatkan ekonomi bertumbuh 10% dan meroket. Jenius dalam demokrasi, meninggalkan keterbelahan bangsa. Itu apa jenius tuh, bangsa yang sampai sekarang masih terbelah. Jadi ini profesor yang ocil juga, guru besar dengan otak juga. Oke, tapi gini, supaya objektif saya minta saya bacakan gitu ya beberapa, dan nanti coba Anda bacakan argumentasinya. Misalnya begini nih, yang dia menyebut soal yang tadi Anda sebut ya, menjembatani kesenjangan politik di Indonesia, dan yang luar biasa itu dia membandingkan keberhasilan Jokowi ini dengan Joe Biden dalam Pilpres Amerika tahun 2020. Nah, ini menarik karena kata dia Joe Biden itu sampai sekarang belum bisa mengatasi perpecahan gitu, karena hampir setahun setelah Joe Biden memilih menjadi presiden itu 70% dari Partai Republik masih tidak percaya dia terpilih secara sah. Itu menurut Kishore Mahbubani ya. Tapi sebaliknya kata dia Jokowi itu bisa langsung menyembuhkan perpecahan. Karena apa? Karena pada Pilpres 2019 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno itu langsung dirangkul oleh Jokowi untuk menjadi kabinet. Jadi itu menurut dia itu adalah upaya dia membuat perpecahan bangsa ini tidak terus berlangsung. Dengan akibat tidak ada lagi orang yang mengontrol Jokowi itu. Jadi ini profesor. Oke. Silakan. Menganggap bahwa jenius karena menghalangi orang mengkritik dia tuh. Jadi saya bacanya ini orang digaji sebetulnya, semacam lembaga survei dari luar yang digaji oleh istana untuk promosikan berita baik. Mengapa? Karena nggak ada lagi berita baik dari dalam negeri. Karena itu mesti gaji orang luar negeri untuk memberitahu ada berita baik. Yaitu Presiden Jokowi jenius itu. Nah, yang nggak jenius adalah si profesor ini karena gagal untuk memperlihatkan fundament dari analisisnya tuh kan. Jadi secara mata aja orang anggap ini orang gajian apa bagian dari buzzer yang memang ditaruh di Singapura. Dengan segala latar belakang reputasinya baik secara diplomasi maupun intelektual, Anda nggak menganggap bahwa ini sebuah sebuah pujian yang cukup beralasan gitu? Ya bisa beralasan kalau kita tahu bahwa dia riset. Dia riset data dan dia wawancara secara proporsional. Bukan sekedar wawancara orang istana.
Itu sama seperti seorang bapak itu menerangkan pada anaknya bahwa dia orang baik, lalu anaknya bercerita pada teman-temannya di sekolah, lalu ibu guru memberi sertifikat orang baik pada si bapak melalui anaknya. Begitu anaknya nyampe di rumah, bapaknya pakai rompi kuning gitu, rompi orange karena baru ditangkap KPK. Jadi sebetulnya soal-soal beginian gampang kita baca. Di dalam keadaan istana kehilangan legitimasi, di dalam keadaan semua survei tentang Pak Jokowi itu udah tinggal mungkin 17% legitimasinya. Nah itu susah dibantah oleh istana, maka istana sewa orang lewat proxy segala macam supaya ada data pembanding. Datanglah si profesor dari Singapura ini untuk memberi pujian tuh. Di mana-mana begitu, di banyak rezim yang buruk juga ada pemuji yang memang disewa dari luar negeri kan. Itu intinya begitu, atau lagi cari kerjaan sebetulnya di Indonesia tuh. Jadi konsultan ini, konsultan itu tuh. Hal yang sama di zaman Orde Baru begitu juga, banyak betul profesor yang memuji-muji Presiden Jokowi, Presiden Soeharto pada waktu itu, tapi dalam 2 bulan setelah pujian Presiden Soeharto jatuh. Jadi saya juga anggap bahwa bagus juga semakin banyak orang yang memuji, maka Presiden Jokowi nggak punya lagi semacam self-criticism untuk menilai dirinya. Jadi yang mangku Presiden Jokowi itu bukan sekedar kebudayaan Jawa, tapi kebudayaan Singapura juga. Kan dianggap kan dipangku tuh supaya lumpuh kan. Jadi ini bahayanya tuh kalau Presiden Jokowi dipangku oleh analis bahkan, dan dia lupa bahwa itu adalah kalimat-kalimat pujian yang betul-betul tidak jujur. Ya. Apa motivasinya selain ada teman yang mengingatkan ini kita mesti hati-hati karena bagaimanapun juga Australia lagi Singapura ini adalah tetangga kita, negara kecil itu, dan dia tentu akan khawatir kalau Indonesia itu bisa menjadi sebuah negara yang kuat karena bagaimanapun mengancam eksistensi Singapura. Karena itu dia tetap berkepentingan Indonesia seperti saat ini terus gitu. Kan dalam politik selalu ada calok yang mengorganisir opini publik melalui pers, ada calok yang mengorganisir melalui universitas. Sama aja dengan rektor UI yang bikin kasus itu yang memuji-muji Jokowi kan. Padahal dia adalah orang yang harusnya sebagai rektor UI punya jarak dengan kekuasaan, dia puji-puji aja. Itu nggak ada bedanya tuh. Itu ada kartel yang ngatur lah yang begituan tuh. Bahkan dibuatkan kalimatnya atau dibuatkan survei pura-pura, wawancara pura-pura. Tapi kita yang paham tentang daily politics dan political economy dari negeri ini, kita mau membandingkan keterangan dari Singapura itu dengan keterangan dari analis Australia, dari analis Amerika. Sebelum ya mungkin 2 tahun lalu bahkan analis Indonesianis dari Australia itu memuji-muji Jokowi. Belakangan mereka kemudian memberi kritik tuh. Nah itu balancingnya di situ. Sekarang terbalik itu. Yang di ujung ketika semua orang kasih kritik kepada Pak Jokowi, justru profesor dari Singapura kasih pujian. Kalau dia kasih pujian di awal itu masih masuk akal. Sekarang seluruh dunia, saya baca setiap hari pers dan analis dunia menganggap Jokowi gagal dalam demokrasi, gagal dalam ekonomi, dan gagal di dalam memelihara keakraban sosial. Jadi 3 kegagalan itu yang harusnya jadi bahan analis dari si profesor tadi. Tapi karena memang beliau itu digarap oleh kekuasaan untuk memberi pujian, maka dia dengan nekat mengatakan Presiden Jokowi sangat jenius di dalam ekonomi dan di dalam demokrasi. Dan itu bohong. Oke, saya kira tapi Anda mesti siap-siap ini. Saya kira besok ini atau mungkin sekarang bahkan sekarang ini sudah mulai akan pujian dari ini akan menjadi senjata baru dari para buzzer. Iya, karena kita tahu bahwa buzzer dan profesor itu barusan dapat pinjaman online gitu dan dengan bunga 0. Oke. Nah, kalau pinjaman online bahaya, dampaknya itu di belakang hari bisa sangat serius itu. Oke, Bung Rocky, terima kasih banyak untuk perbincangan kita kali ini. Ya.